Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk pada pelajaran yang ketiga di triwulan ini dengan judul Kain dan Warisannya. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami akan kembali mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami untuk bisa mengertinya dan memahami dan mengenal Allah dengan baik. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ayat intinya terambil dari Kejadian 4 ayat 17. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tak lama setelah kejatuhan di pasal 3, maka beberapa hal terjadi kemudian di pasal 4. Di antaranya mengenai kisah tentang Kain dan Habel, mengenai kelahiran dan persembahan mereka, kemudian tentang kejahatan, tindak kejahatan dan warisan kejahatan, dan kemudian tentang pemulihan. Walaupun Kejadian pasal 4 berisi kisah pembunuhan pertama dan jatuhnya manusia semakin dalam di dalam dosa, namun Allah juga hadir dalam pasal ini. Ya, Allah hadir dalam kisah ini, tetapi bagaimanakah kita dapat mengenal Allah dan hal-hal terkait dengan Allah dalam kisah Kejadian pasal 4? Yang pertama, mari kita lihat mengenal Allah melalui peristiwa kelahiran Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 1-2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Peristiwa pertama segera setelah pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden adalah kelahiran. Hadirnya Kain hampir memenuhi seluruh kisah dalam pasal ini. Ini pun menegaskan betapa besarnya harapan orang tua lewat kelahirannya. Dia bukan hanya lahir sebagai anak sulung, tetapi juga anak yang hampir disembah oleh orang tuanya dalam pasal ini. Hawa terlihat begitu bersemangat mengomentari kelahiran Kain, sedangkan untuk Habel dia tidak mengatakan apa-apa. Terlihat antusias. Hawa di sini, dia tentunya ingat janji Allah sebagai nubuatan mesianik dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dia mengira, berharap bahwa dia melahirkan anak pertamanya, Kain, sebagai penggenapan nubuatan itu. Dan dia percaya bahwa ia telah melahirkan juru selamatnya, Tuhan. Keturunannya yang akan membebaskan mereka dari dosa. Kedatangan juru selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kedatangannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Ellen White dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 28. Nama Kain sendiri berasal dari kata kerja Ibrani kana yang berarti memperoleh, menunjukkan perolehan, pemilikan atas suatu yang berharga dan berkuasa. Sedangkan nama Ibrani Habel itu bisa berarti uap atau nafas yang menunjukkan sifat sulit dipahami, kosong, kurang substansi. Kata yang sama, Hebel, digunakan oleh pengkhotbah itu berkali-kali merujuk kepada kesia-siaan. Terdapat perbedaan antara Kain dan Habel sebagai tercermin itu di dalam nama mereka. Tetapi tidak hanya mengenai itu menyangkut juga kepribadian mereka, dan ini juga terwujud pada pekerjaan mereka masing-masing, di mana Kejadian pasal 4 ayat 2 menyebutkan Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Ya, masing-masing mereka membuat pilihan yang berbeda. Kain memilih untuk mengusahakan tanah dan Habel memilih untuk memelihara ternak. Profesi petani membutuhkan kerja keras fisik, sedangkan profesi gembala menyiratkan kepekaan dan
kasih sayang. Gambaran apakah yang terlihat dari peristiwa kelahiran Kain dan Habel? Bagaimanapun Tuhan telah memberkati Hawa dengan hadirnya anak-anak. Selayaknya Hawa hanya memiliki satu anak yang serupa dengan Adam yang berdosa, yaitu Kain. Tetapi karena perjanjian penebusan dan belas kasihan Tuhan, maka Habel ditambahkan Allah sebagai simbol anak yang dikorbankan, menebus Adam dan Hawa serta keturunannya dari dosa pemberontakan kepada Allah. Tuhan memberi pengalaman kelahiran kepada Hawa dan ia mengetahui bahwa wanita bisa melahirkan anak dan segera akan terpenuhi akan janji Tuhan bahwa kelak anaknya akan mengalahkan setan. Kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui persembahan Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 35. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kita tidak tahu konteks lengkapnya seperti kriteria persembahan yang diharuskan, tetapi kita dapat mengetahui motivasi mereka secara intuisi dari sikap Allah menolak dan menerima salah satu persembahan mereka. Memang Allah mewajibkan hewan dan juga sayuran sebagai persembahan. Imamat pasal 1 ayat 2, Keluaran 23 ayat 19. Dan setiap jenis persembahan memiliki maknanya masing-masing. Ada untuk penebusan, ada juga ucapan syukur. Pada kasus ini yang menjadi tuntutan adalah mengarah kepada korban hewan. Ya, Kain adalah penghasil buah, sedangkan Habel adalah gembala domba. Kedua pekerjaan ini tidak hanya menjelaskan sifat dari dua jenis persembahan, buah dari Kain dan domba dari Habel. Mereka juga menjelaskan dua sikap psikologis dan mentalitas yang berbeda yang terkait dengan dua persembahan. Kain sedang bekerja untuk memperoleh buah yang dia hasilkan. Sementara Habel berhati-hati untuk memelihara domba yang diterimanya. Kain menganggap persembahannya sebagai pemberiannya kepada Allah. Habel memahami pengorbanannya sebagai pengingat pemberian Allah kepadanya. Disinilah terletak perbedaannya. Kain ingin diterima atas apa yang dia lakukan kepada Allah. Ini merujuk kepada keselamatan karena perbuatan. Sedangkan Habel ingin diterima atas apa yang telah Allah lakukan untuknya. Ini merujuk kepada keselamatan oleh atau karena iman. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Pena Inspirasi menyatakan tanpa tercurahnya darah tidak akan ada pengampunan dosa dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba mereka sebagai korban. Di samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Ellen White dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 74. Dengan demikian, Habel mematuhi instruksi Tuhan dengan mempersembahkan persembahan syukur sebagai tambahan dari korban hewan, korban bakaran hewan yang memang sengaja dia siapkan. Sedangkan Kain lalai melakukannya. Ia tidak membawa hewan untuk dikorbankan, tetapi hanya persembahan berupa buah tanah. Itu adalah tindakan ketidaktaatan dinyatakan. Kisah ini dipandang sebagai kasus klasik, ya. Keselamatan oleh iman, Habel dan persembahan darahnya, sedangkan keselamatan melalui perbuatan Kain dan buah tanahnya. Meskipun persembahan ini pasti memiliki makna spiritual,
Namun persembahan ini tidak memiliki nilai magis di dalam persembahan itu sendiri. Itu hanyalah gambaran atau lambang menunjuk kepada Tuhan yang menyediakan tidak hanya rezeki tetapi juga penebusan bagi orang-orang berdosa. Gambaran Allah apakah yang terlihat dari peristiwa persembahan Kain dan Habel? Ini saudara, Tuhan telah memberkati Kain dan Habel dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan juga pun senang dengan segala persembahan yang diberikan, baik korban hewan maupun korban sajian yang dibawa kepadanya. Namun di sini Tuhan bukan tidak adil atau pilih kasih, tetapi lebih mengindahkan hati daripada korban. Tuhan menginginkan kepatuhan di setiap penyembahan melalui persembahan. Tuhan pun memandang motif tindakan memberi persembahan kita. Hendaknya memberi bukan mempraktekkan keselamatan melalui perbuatan, tetapi oleh iman kepadanya. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah melalui tindak kejahatan. Kejadian 4 ayat 5 dan 8. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Tentunya sangat sulit dibayangkan bagaimana perasaan Adam dan Hawa ketika mereka mengetahui bahwa anak sulung mereka, Kain, telah membunuh saudaranya Habel. Bukankah Kain adalah gairah, semangat, dan harapan mereka? Bagaimana dengan kegenapan Mesias? Mengapa ia harus membunuh adiknya? Ini adalah pembunuhan yang pertama terbesar karena membunuh 1/4 penduduk dunia. Kembali kepada ayat-ayat tadi, ada 2 tahap tindakan kejahatan Kain. Yang pertama, marah dan cemburu. Kemudian yang kedua, membunuh. Lalu apakah yang menjadi respon Allah dengan tindakan kejahatan ini? Sejatinya ada 3 pertanyaan Allah dalam 2 tahap atau 2 tindakan kejahatan ini. 2 pertanyaan awal ya, sebelum terjadi pembunuhan, dan 1 terakhir setelah pembunuhan. Yang pertama, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Di ayat 6, ini adalah posisi di mana Allah mempertanyakan motif hatinya. Yang kedua, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Di sini Allah mempertanyakan tindakan perbuatannya di ayat 7. Kemudian yang ketiga, di mana Habel adikmu itu? Di ayat 9. Di sini Allah mempertanyakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bukan berarti dia tidak mengetahui jawabannya, tetapi karena dia ingin Kain melihat dirinya sendiri dan kemudian memahami alasan dari kondisinya sendiri. Seperti biasa Tuhan berusaha untuk menebus umatnya yang jatuh bahkan ketika mereka secara terang-terangan mengecewakannya. Kemudian setelah mempertanyakan pertanyaan ini, Tuhan menasehati Kain. Kejadian pasal 4 ayat 7 yang adalah merupakan ayat inti dari pelajaran pekan ini sebutkan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Ini sebuah nasihat, ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nasihat pertama, Tuhan mendesak Kain untuk berbuat baik, untuk berperilaku dengan cara yang benar. Itu adalah panggilan untuk bertobat dan mengubah akan sikapnya. Tuhan berjanji kepada Kain bahwa dia akan diterima dan diampuni. Dalam arti tertentu Tuhan mengatakan bahwa Kain dapat diterima olehnya. Tetapi itu harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri.
atau caranya sendiri. Nasihat ini telah mengungkapkan akar dosa dan itu ditemukan dalam diri Kain sendiri. Di sini sekali lagi Tuhan menasehati Kain supaya dia boleh berusaha membimbing, Tuhan berusaha membimbingnya ke jalan yang seharusnya. Kemudian nasihat yang kedua, Allah berkaitan dengan sikap untuk menghadapi dosa ini yang terletak di depan pintu yang sangat menggoda. Allah merekomendasikan pengendalian diri. Engkau harus berkuasa atasnya. Prinsip yang sama bergema dalam kitab Yakobus ketika dia menjelaskan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Injil menawarkan kepada kita janji tidak hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga untuk menang atasnya. Ini luar biasa. Pada akhirnya Kain tidak memiliki siapapun untuk disalahkan atas dosanya kecuali dirinya sendiri. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang kebebasan untuk memilih dan tentang bagaimana Tuhan tidak akan memaksa kita untuk menurut. Itu harus menjadi pilihan kasih kita kepadanya. Jadi, gambaran Allah apakah yang dapat kita dapatkan dari peristiwa tindakan kejahatan Kain? Allah Maha tahu setiap rancangan jahat di dalam hati. Allah pun datang menghampiri Kain untuk menanyakan motif hatinya dan tindak kejahatannya. Ini adalah penghakiman, penyelidikan, sama dengan memperlakukan Adam dan Hawa. Kain diinterogasi, diselidiki, barulah dieksekusi hukumannya. Allah menanggapi kemarahan Kain dengan memperlakukannya dengan kasih sayang. Allah memberinya beberapa nasihat untuk mencegah dia dari berbuat kesalahan lebih lanjut, mendorong dia untuk membuat pilihan yang baik. Dan Allah mengundang Kain untuk melakukan apa yang benar dan baik. Dan dia akan selalu diterima, tetapi dia harus menerima syarat Allah, bukan syaratnya sendiri. Dia juga Allah mendorong Kain untuk mengatasi dosa. Allah bersedia untuk selalu bersamanya, untuk membantunya. Dan Allah juga memberikan kebebasan memilih, tidak memaksa. Luar biasa Allah kita, walaupun terkadang kita sudah berada dalam tindakan memberontak yang secara terbuka kepadanya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengenal Allah melalui warisan kejahatan. Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, setelah Kain membunuh saudaranya Habel, Allah menanyakan pertanyaan serupa dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Adam. Di mana Habel adikmu itu? Ayat 9. Namun Kain tidak mengakui dosanya. Dia bahkan tidak mencoba memberikan alasan. Dia hanya menghindari pertanyaan dan menentang Allah. Oleh karena itu Allah membiarkan Kain dikutuk dari bumi yang telah meminum darah saudaranya. Ayat 11. Kain telah memilih untuk hidup jauh dari Allah sehingga ia dikutuk untuk hidup mengembara. Dia tidak bertobat, tetapi ia tahu bahwa hidup jauh dari Allah berarti kematian. Walaupun Allah tetap memelihara orang-orang berdosa dan berbelas kasihan dalam konteks ini. Karena darah Habel tercurah ke tanah, maka tanah sekarang dikutuk lagi. Akibatnya Kain dikutuk menjadi pengungsi jauh dari Tuhan. Hanya ketika Kain mendengar kalimat Tuhan, dia mengakui signifikansi kehadiran Tuhan. Karena tanpa itu, dia takut akan hidupnya sendiri. Bahkan setelah Kain melakukan pembunuhan berdarah dingin terhadap saudaranya dan pembangkangannya di hadapannya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan meskipun Kain pergi jauh dari hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan semacam perlindungan. Kejadian pasal 4 ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda
pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Ya, warisan Kain apakah yang terjadi selanjutnya? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kejahatan Kain telah membuka jalan bagi meningkatnya kejahatan umat manusia. Keturunan Kain menjadi lebih buruk dari generasi ke generasi berikutnya. Dan Lamek adalah contoh yang tepat untuk hal ini. Dia adalah cucu Kain, generasi ketujuh setelah Adam. Perbandingan antara kejahatan Kain dan kejahatan Lamek bersifat instruktif. Sementara Kain tetap diam tentang satu-satunya kejahatan yang tercatat, Lamek nampaknya menyombongkan akan kejahatannya dan mengungkapkannya dalam sebuah lagu yang muncul di Kejadian 4 ayat 23-24. Saat Kain meminta belas kasihan Tuhan, Lamek tidak tercatat memintanya. Sementara Kain dibalas 7 kali oleh Tuhan, sedangkan Lamek percaya akan dibalas 70 kali. Dan ini adalah suatu petunjuk bahwa dia sangat menyadari kesalahannya. Juga Kain menganut monogami ya di ayat 17 Kejadian pasal 4, sedangkan Lamek memperkenalkan poligami. Karena kitab suci mengatakan secara spesifik bahwa ia mengambil istri 2 orang. Intensifikasi dari pengagungan akan kejahatan ini pasti akan mempengaruhi generasi Kain berikutnya. Jadi, gambaran Allah apakah yang dapat kita dapatkan dari warisan kejahatan Kain? Allah serius dengan masalah dosa dan selalu akan ada konsekuensinya sebagai hukuman. Ketika Kain memilih menjauhi Allah, maka kutuk Allah menjadi warisan baginya dan juga bagi keturunannya. Setiap satu kejahatan yang dibiarkan akan semakin menguat untuk kejahatan berikutnya. Kemudian yang terakhir, bagian yang kelima, mengenal Allah melalui pemulihan. Kejadian pasal 4 ayat 25-26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dari kisah yang memilukan sejak kejatuhan di pasal 3 Kejadian, dilanjutkan dengan catatan yang lebih menyedihkan di mana kejahatan terus merajalela di pasal 4, tetapi di pasal ini, di bagian akhir, ada sesuatu yang menyejukkan. Hawa yang tadinya sedih dan merasa bersalah melihat akibat-akibat dosa semakin matang, dia tetap memiliki iman bahwa Mesias sang pembebas akan datang melalui dirinya dan keturunannya. Dia kemudian melahirkan Set, dan Set melahirkan Enos. Keturunan Set dikenal sebagai anak-anak Allah, sedangkan keturunan Kain dikenal dengan anak-anak manusia. Keturunan Kain semakin jauh dari Allah, tetapi keturunan Set mencoba untuk mendekat kepada Allah. Henok yang adalah merupakan bagian dari generasi ketujuh sejak Adam, tetapi pengalamannya sangat berbeda dengan sepupunya yang juga garis keturunan yang ketujuh adalah Lamek. Jadi gambaran Allah apakah yang kita dapatkan melalui peristiwa pemulihan ini? Walaupun dosa begitu kuat mempengaruhi, tetapi Allah tetap bekerja untuk mempertahankan generasi yang takut akan Allah dan mengembalikan yang
terhilang. Kuasa Allah yang mengubah tetap nyata di tengah-tengah keterpurukan. Sama halnya dengan kita adalah anak-anak Allah. Mari kita meniru Henokh yang terus berjalan dan setia di setiap hari bersama dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22. Ellen White menyebutkan satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri ada di dalam hati, kitalah pencobaan, di hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak pada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan, dan kita ingin supaya itu dibuang dari dalam jiwa. Apabila Roh Kudus memuliakan Kristus, hati kita dilembutkan dan tunduk, pencobaan hilang kuasanya, dan kasih karunia Kristus mengubah tabiat. Kesimpulan, pada pekan ini kita telah melihat gambaran Allah yang sempurna. Lagi-lagi kita menemukan Allah yang begitu baik. Dia adalah yang pertama. Allah yang terus-menerus memberkati dan memberikan kesempatan kepada Hawa untuk tetap percaya kepadanya karena pemulihan janji Allah melalui diri Hawa. Yang kedua, bahwa Dia adalah Allah yang terus memberkati pekerjaan kita masing-masing, sama dengan memberkati pekerjaan Kain dan Habel, dan mengharap atau berharap kesetiaan dan kepatuhan kita dalam bersyukur dan persembahan yang terbaik yang kita miliki, kita boleh berikan kepadanya, terutama hati kita yang mau taat menurut kepadanya. Yang kemudian yang ketiga, bahwa Dia adalah Allah yang fair, yang penuh dengan kasih sayang, selalu berinisiatif untuk mencegah kita dari berbuat kesalahan dan memberi kekuatan untuk terus berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, Dia adalah Allah yang serius dengan masalah dosa. Dia membenci dosa, tetapi Dia mencintai orang berdosa, memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan pilihan yang diambil oleh si pendosa. Namun Allah tetap memelihara mereka dan tetap memberikan kesempatan dan harapan jika mau datang bertobat kepadanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Dia adalah Allah yang selalu berkuasa dan mempertahankan umatnya kendati dosa merajalela, tetapi kasih karunia Allah melimpah, memproteksi, membentengi kepunyaannya sendiri. Kebaikan pun selalu hadir dan menang melawan dosa. Inilah yang boleh menjadi rangkuman pelajaran Sekolah Sabat di pekan ini. Kiranya dapat menolong kita semua untuk bisa mengenal Allah lebih baik, lebih sempurna, walaupun melihat kejahatan begitu buruk mempengaruhi dunia kita dan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk rangkuman pelajaran Sekolah Sabat di pekan ini. Kiranya boleh memberkati kami semua untuk bisa mendapatkan gambaran yang sempurna tentang Allah, walaupun kejatuhan dan dosa yang merajalela sedang kami saksikan. Terima kasih Engkau ada dan selalu hadir dan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah kami boleh memahaminya, gantinya kami menuduh Allah, mempertanyakan Allah. Tetapi justru ini akan semakin menguatkan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.